Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara serta anak-anak rahimakumullah, pada kali ini akan diterangkan tentang tata cara pemandian jenazah. Pertama-tama saya berdiri di sebelah kanan jenazah dan lebih baik dibantu oleh beberapa orang, 2 atau 3 orang. Ini untuk praktek saja. Yang perlu disiapkan adalah pertama dipan, ya, dipan atau meja jenazah. Meja jenazah ini yang lebih baik itu adalah meja yang ada lubangnya untuk supaya air cepat mengalir. Tapi kalaupun tidak ada, saya pakai di sini adalah sebilah batang pisang yang dibelah-belah, boleh 3 boleh 4 ya, secukupnya sampai 5 boleh, untuk supaya air itu mudah mengalir serta kotoran tidak mengotori lagi tubuh. Kemudian ini peralatan yang perlu ditutup adalah ruangan jangan sampai terlihat oleh orang lain sehingga aurat dan kehormatan daripada jenazah ini terlindungi. Saudara-saudara sekalian, sebaiknya dibantu oleh 3-4 orang ya, supaya mudah. Lalu peralatan yang perlu disiapkan adalah sarung tangan ya. Kebetulan pada kesempatan ini saya tidak menggunakannya, tapi sarung tangan dipergunakan untuk supaya mencegah terjadinya tertularnya penyakit dari sang jenazah ya. Kemudian setelah itu juga supaya dalam proses pembersihan kotoran itu benar-benar kita itu terlindungi daripada sifat jijik ya. Lalu masker harus juga ada, kacamata juga. Dan setelah itu kita siapkan beberapa orang untuk supaya peralatan-peralatan yang seperti saya siapkan di bawah ini sudah tersedia dan mereka bisa memberikan bantuan kepada kita. Nah, di sini adalah sabun. Sabun itu bisa langsung batangan atau seperti yang saya lakukan di sini langsung sudah tercampur di air yang terdiri daripada 3 ember ini. Kemudian ini sampo ya, sampo untuk mencuci bagian rambut ya, mengkeramasi jenazah. Setelah sampo, yang diperlukan adalah alat-alat lainnya, yaitu seperti gunting ya. Gunting ini dipergunakan untuk menggunting bagian pakaian mayit yang masih melekat. Guntinglah di bahunya ya, bahu kanan kiri, kemudian dilepas. Termasuk juga yang harus disiapkan itu tisu atau kapas juga boleh, atau waslap disebutnya ya, untuk membersihkan kotoran atau bagian-bagian yang sifatnya perlu dibersihkan. Kemudian handuk juga itu boleh disiapkan yang kecil atau yang besar, sama saja. Setelah handuk, yang perlu disiapkan adalah pengganti kain mayat. Ini perlu ada 2-nya ya. Setelah ini basah yang dipergunakan oleh jenazah ini, lalu nanti diganti dengan yang kering dengan proses penggantian yang nanti saya akan terangkan. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan, kita harus siapkan 3 ember. 3 ember air yang terdiri daripada ember air bersih, ember yang sudah dicampur dengan ember yang sudah air yang sudah dicampur dengan sabun atau disebutnya itu air daun bidara dan antiseptik ya. Kemudian yang terakhir adalah ini
ember yang sudah dicampur dengan kapur barus. Jadi ada 3 ember yang berisikan air dengan campuran tadi. Ember pertama ember air bersih, yang kedua ember yang sudah dicampur airnya dengan daun bidara dan sabun atau antiseptik. Lalu yang ember yang ketiga air yang berisi campuran kapur barus. Nah, ini sekedar praktek ya, praktek yang bagaimana praktisnya memandikan jenazah. Sekali lagi, jenazah ini harus dibaringkan dengan posisi dipan yang menurun ya, atau bagiannya tidak rata ya, tidak rata sehingga air mudah mengalir. Yang kedua, tetap kita harus menjaga daripada rahasia si mayat, termasuk auratnya harus terjaga. Makanya seorang yang memandikan mayat itu adalah seorang yang bisa menjaga amanat ya, amanah dan rahasia. Lalu setelah itu kita coba buka kain yang menutupi mayat itu, dibantu oleh rekan-rekan kita yang siap untuk membantu proses pemandian ini. Proses pertama adalah dengan cara mendudukkan atau mayat atau jenazah didudukkan setengah duduk. Maksudnya untuk membersihkan daripada kotoran yang ada di perut, tapi cukuplah diurutnya dengan pelan, tidak perlu keras-keras ya, pelan saja seadanya, sekeluarnya ya. Kotoran itu apakah keluar dari dubur atau tidak ya, hanya diurut saja dengan halus lembut ya, jangan sampai menyakiti mayat. Lalu nanti jika keluar tentu harus diadakan pembersihan bagian dubul atau kubul serta bagian kemaluan jenazah menggunakan tisu ataupun kapas ya. Lalu kalau ternyata perlu untuk dibersihkan terlebih dahulu ya, makanya proses pembersihan kubul, dubur atau tempat-tempat kemaluan itu dibersihkan dulu dengan air yang pertama, yaitu air yang bersih ya, tanpa kita melihat auratnya. Lalu dimasukkan saja proses pembersihan itu. Makanya di bagian bawah itu perlu ada jarak antara tubuh jenazah dengan dipan seperti ini supaya mudah membersihkan bagian bawah. Lalu masukkan air dan dibilas dengan cara jangan sampai dilihat ya, dibilas dengan cara memasukkan 1 gayung air, kemudian dibersihkan. Lalu setelah itu proses selanjutnya adalah yaitu proses memandikan mayat ya. Proses memandikan mayat itu beberapa pendapat mengatakan adalah pertama-tama mewudukan ya. Jadi mewudukan mayat, tapi sebagian yang lain artinya cukuplah membersihkan bagian mayat yang bagian-bagian wudunya, maksudnya sebelah kanan. Nah, jika kita menghendaki pendapat yang kedua yaitu proses membersihkan bagian-bagian wudu, nah ini tangan yang paling kanan dulu, bagian wudu itu dibersihkan sampai bersih benar dengan cara menggosok bagian atau selah-selah tubuh yang tersembunyi. Bagian tangan sebelah kanan dulu ya, dibersihkan. Lalu setelah itu bagian sikutnya ya. Nah, proses pencucian badan atau anggota badan sebelah kanan itu
sebanyak 3 kali bilasan, boleh 5 kali atau lebih daripada itu. Nah, ini kita bersihkan bagian kanannya dulu ya. Lalu kita siram bagian kepalanya dengan membersihkan bagian-bagian terutama anggota wudhunya ya. Hidungnya, telinganya dibersihkan, berkumur-kumur dengan cara menggosok dengan tisu bagian mulut, bagian dalam, tanpa menyiramkan air ya, cukup mencipratkan saja. Lalu setelah bagian atas, lanjut ke bagian yang paling bawah yaitu kaki ya. Anggota wudhu yang terakhir adalah bagian kaki ini. Sama, yang dibasuh adalah selah-selah kaki, jangan sampai tertinggal kotoran-kotorannya. Kita bilas, kita gosok secara halus perlahan ya. Nah, kita ulangi menyiramkan air dari atas ke bawah prosesnya. Nah, tahapannya dari atas ke bawah. Boleh diulang sampai hitungannya yang ganjil ya, 3-5 kali atau lebih daripada itu, tergantung kepada kemauan kita atau seberapa bersih mayat atau jenazah yang kita bersihkan. Kemudian setelah itu tentu bagian sebelah kirinya sama, dimulai dengan anggota wudhunya dulu ya, yaitu tangan sampai pergelangannya, kemudian digosok sampai siku, dibersihkan sampai ke selah-selahnya, sampai ke selah-selah ketiaknya dibersihkan. Nah, ini proses pembersihannya masih dengan air yang bersih, lalu disiram dari atas terus menuju ke bagian bawah ya. Lalu proses pembersihan ini ulangi lagi sampai hitungannya ganjil ya, 3 kali, 5 kali atau lebih daripada 5 itu. Nah, setelah selesai memandikannya, baru langkah selanjutnya adalah kita membaringkan atau membalikkan tubuh mayat ya. Yaitu yang perlu kita bersihkan adalah bagian-bagian samping kanan terlebih dahulu. Nah, ya. Dicuci mulai dari atas sampai menuju ke bagian bawah sampai bersih sekali ya. Nah, makanya ini perlu dibantu oleh beberapa orang supaya tidak repot seperti ini ya. Harus ada 3-5 orang yang membantu ya, karena ini hanya bersifat untuk menerangkan penjelasan saja. Jadi hanya sekedar peragaan aja nih. Sekarang kita basuh sebelah badan sebelah kirinya, sama dengan cara membalikkan tubuh jenazah. Nah, kemudian setelah selesai tahap pertama ini, berarti kita sudah selesai. Lalu kita memasuki tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah kita memandikan mayat. Memandikan mayat atau jenazah dengan cara sama dengan hitungan ganjil ya, gasal atau ganjil ya. Mulai dari kepala dikasih sampo ya, dikeramasi dulu,
Lalu setelah itu ini sampai bersih benar ya, bagian kepalanya sampai benar-benar tidak ada sampo yang masih melekat di bagian rambut ini. Nanti sudah kering rambut ini, di akhir sekali bisa disisir, dirapihkan ya, sehingga jenazah ini betul-betul bagus ya, rapih ya, termasuk boleh digunting kukunya, dicukur kumisnya ya, dirapihkan maksudnya. Nah, lalu langkah yang selanjutnya adalah tadi proses pemandian atau memandikan jenazah dengan air yang bersih. Sekarang dengan cara memandikan dengan air yang dicampur dengan bidara. Nah, kalaupun tidak ada daun bidara ya bisa dengan sabun saja atau antiseptik ya. Prosesnya sama, yaitu jenazah dibalik atau digulingkan ya, untuk bisa membersihkan bagian sebelah kanannya dulu. Dibersihkan ya, sama dari atas dulu, lalu ke bawah. Dengan hitungan sama ganjil, boleh 3, boleh 5 atau lebih. Lalu membalik lagi atau dibalikkan ya. Nah, dibalikkan, dimiringkan posisinya. Sekarang yang dicuci bagian badan sebelah kiri, dari atas sampai bawah juga sebanyak 3 kali bilasan air. Setelah selesai, maka proses yang kedua ini sudah selesai. Jadi ada 3 proses pembersihan dengan air. Yang pertama, sekali lagi saya sebutkan, dibersihkan atau dimandikan dengan air bersih. Yang kedua, dimandikan atau dibersihkan dengan air yang bercampur sabun atau daun bidara dan antiseptik. Nah, yang ketiga ini adalah dengan air yang bercampur dengan kapur barus ya. Jadi bilasan yang terakhir atau mandi mayat yang terakhir itu dengan campuran air kapur barus ya. Sama prosesnya, dimulai dari sebelah kanan dulu, dari atas ke bawah ya. Sekali lagi, jadi proses memandikan mayat memang tidak cukup oleh seorang, jadi membuat sibuk nih ya. Jadi seharusnya memandikan mayat ini oleh 4-5 orang yang membantunya. Nah, ini dari atas ke bawah juga prosesnya sama. Dibilas 3 kali siraman ya, sampai bersih, tidak ada yang melekat, baik kotoran maupun sabun yang masih terasa licin. Setelah selesai proses memandikan atau membasuh mayat yang ketiga, nah terkadang mayat ini seringkali masih mengeluarkan kotoran dari salah satu lubang ya, 2 lubang kalau perempuan ya. Nah, dari dubul biasanya suka keluar kotoran lagi karena tadi kita lihat beberapa kali digerak-gerakan gitu, biasanya mudah keluar kotoran dengan cara menggosok atau merabaknya dengan tangan ya. Apakah ada yang keluar, kalau masih ada dibersihkan lagi. Dan perlunya kapas itu disinilah untuk supaya tidak keluar kotoran itu bisa didumpel ya, didumpel atau dimasukkan kapas
Yang terakhir sekali adalah setelah selesai ya dikeringkan mayat itu dari sisa-sisa air supaya kering benar. Dikeringkan dari mulai bagian atas dengan lembut, dengan halus ya, jangan kasar. Lalu disisir rambutnya ya. Tadi saya jelaskan disisir rambutnya sampai betul-betul jangan sampai ada yang jatuh rambutnya. Kalaulah jatuh itu sebaiknya disatukan dengan kain kapan ketika dibungkus ya. Jadi jangan sampai ada yang terjatuh, hati-hati. Kemudian hidung bersihkan. Kemudian kalau perempuan perlu ada dikepang ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Perempuan dikepang, bagian pinggirnya dua ikat, kemudian bagian tanduknya satu disatuin, kemudian dikebelakangkan. Nah ini proses membersihkan ya. Tetap bagian aurat daripada jenazah tidak boleh terlihat. Ini dibersihkan dengan handuk ya, sampai bersih atau sampai kering benar. Nah proses pemandiannya sudah selesai, lalu kain yang basah itu tentu harus diganti dengan kain yang masih kering ya. Caranya adalah seperti ini. Nah jadi jangan sampai langsung dibuka sehingga aurat mayat terlihat ya. Langsung ditutupkan dulu, dan disinilah prosesnya perlu bantuannya. Perlu dibantu sama rekan, sama teman kita, atau sama orang-orang yang mengerti tentang proses pemandian. Nah caranya adalah ditarik dari bagian belakang ya. Nah, dari bagian belakang. Nah ini yang basah diganti dengan yang kering. Nah proses pemandian mayat sudah selesai ya, sudah selesai seperti ini. Barangkali itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat video ini untuk kita selaku muslim, karena kewajibannya adalah hukumnya fardu kifayah untuk bisa memandikan jenazah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.